Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, terutama peserta didik baru siswa-siswi SMK Negeri 2 Pasuruan yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita semua masih diberi umur panjang dan beri kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Saya adalah Dwi Suprapto. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Manajemen Mutu. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi MPLS tentang sejarah singkat SMK Negeri 2 Pasuruan. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kalian, memberikan nasihat untuk diri saya sendiri, juga untuk kalian dan keluarga di rumah. Karena kita saat ini berada di masa pandemi COVID-19, mari kita selalu senantiasa menjaga kesehatan, terutama menjaga protokol kesehatan. Pertama, pakai masker, kalau perlu didobeli, dimanapun, kemanapun kita pergi, terutama kalau keluar ruangan, keluar rumah. Yang kedua, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, paling tidak 20 detik. Kalau perlu lagi kemana-mana bawa hand sanitizer atau desinfektan, karena virus itu segera mati kalau dengan cuci tangan dan desinfektan. Yang ketiga, jaga jarak. Jangan berkerumun, jangan bergerombol, baik dengan teman maupun orang lain. Jaga jarak. Selanjutnya saya juga memberikan tips agar imun kita meningkat. Jadi selain kita menjaga prokes, kita juga harus tetap berusaha bagaimana imun kekebalan tubuh kita terhadap virus itu terjaga. Yang pertama, mari kita selalu menjaga makan kita. Makan yang sehat, makan yang teratur, makan yang banyak. Istirahat yang cukup. Dan setiap pagi ketika ada sinar terik matahari, kita berjemur. Usahakan banyak bagian anggota badan kita yang kena sinar matahari, karena itu merupakan vitamin D alami. Selain berjemur, kita juga perlu mengkonsumsi vitamin untuk kekebalan dan perlindungan dari dalam. Vitamin C, vitamin D, vitamin zinc, apapun mereknya, yang penting vitamin kita konsumsi. Baik, dari sekalian, semoga kita semua dengan upaya, dengan menjaga kesehatan tersebut dan prokes itu kita jaga, semoga kita semua tetap diberi kesehatan, terhindar, kebal dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan mulai memaparkan apa yang menjadi dijadwalkan oleh panitia, yaitu tentang sejarah singkat SMK Negeri 2 Pasuruan. Baik, kita mulai. Baik. Sejarah singkat Skenda atau SMK Negeri 2 Pasuruan. Saya sangat senang sekali membahas masalah ini, karena kebetulan juga saya mulai menginjakkan kaki, mulai saya bergabung SMK Negeri 2 Pasuruan yaitu pada tahun 2005. Sedangkan SMK 2 Pasuruan berdiri sejak tahun 2003. Bagaimana lengkapnya? Kita lihat tayangan berikut ini. Kalau kita membahas tentang sejarah singkat SMK Negeri 2 Pasuruan, ada 6 hal. Yang pertama, latar belakang dan perkembangannya, di mana menyangkut tentang kompetensi keahlian, rombongan belajar atau rombel, dan kepala sekolahnya. Kompetensi keahlian itu adalah istilah di SMK. Masyarakat umum banyak orang menyebutnya dengan istilah jurusan. SMK 2 jurusannya berapa? Itu adalah istilahnya adalah SMK 2 itu mempunyai kompetensi keahlian berapa? Tapi orang menyebutnya lebih gampangnya jurusan. Oke, tidak usah bertele-tele, kita lihat saja bahasan yang pertama. Latar belakangnya.
Kenapa SMK Negeri 2 Pasuruan ada atau berdiri? Karena pada saat itu lulusan SMP membludak, overload. Bayangkan di kota Pasuruan saat itu ada 11 SMP negeri dan beberapa yang swasta. Sedangkan jumlah SMK cuma satu, SMK Negeri 1 Kota Pasuruan atau terkenal dengan nama sebutan SMK Cipto. Dulu Semea. SMP-nya jumlahnya 11, SMK-nya cuma satu, ditambah yang swasta. Sehingga pemerintah punya keinginan, punya tujuan mulia, ingin menampung lulusan SMP biar punya wadah juga, tidak hanya SMK 1. Sehingga dibentuklah SMK Negeri 2 Pasuruan. Karena belum punya gedung, tidak punya lahan, sehingga saat itu diistilahkan SMK kecil karena lokasinya masih gabung dengan SMP 9. Sehingga ketika didirikan awal pada tahun 2003, kita belum punya gedung, belum punya lahan. SMK 2 Pasuruan berlokasi di SMK 1 Ngampung, jadi satu dengan SMK 1. Dan saat itu ada 2 jurusan atau 2 kompetensi keahlian, yaitu TPM Teknik Permesinan dan TII Teknik Elektronika Industri. 1 tahun berikutnya pada tahun 2004 gedung kita sudah selesai, sehingga kita boyongan, kita menempati ruangan dan gedung yang saat ini ada di sini, di Jalan Patiunus ini. Dan kebetulan saat itu tambah lagi 1 jurusan, yaitu Teknik Kendaraan Ringan, dulu namanya TMO atau Teknik Mekanik Otomotif. Selang 4 tahun, pada tahun 2008, karena semakin banyak masyarakat yang percaya, semakin banyak siswa yang ingin daftar di sini, sehingga tahun 2008 dibuka 1 jurusan lagi, yaitu TPTU, Teknik Pendingin dan Tata Udara. Selang 2 tahun, tahun 2010 dibuka lagi 1 jurusan, yaitu TOT, Teknik Ototronik. Ini untuk menjawab tantangan perusahaan, juga untuk menampung aspirasi dari masyarakat bahwa kita tuh ingin ada jurusan yang berhubungan dengan mobil, dengan elektronikanya, sehingga muncullah jurusan Ototronik, gabungan dari otomotif dan elektronik. Selang 5 tahun 2015 SMK kita membuka 1 jurusan lagi, yaitu TBSM atau Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Dan pada tahun 2018 kita membuka 1 lagi, yaitu jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Ini merupakan jurusan yang paling mudah dan terakhir. Ini semua juga untuk menantang, menjawab tantangan, untuk menampung aspirasi masyarakat bahwa sekarang sudah zamannya teknologi, IT, cyber, sehingga perlu jurusan tentang komputer. Selanjutnya tentang kepala sekolah yang ada di sini, mulai berdiri yaitu pada tahun 2003. Kita dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Bapak Dr. Andes Gatot Sasono MT. Beliau saat itu juga kepala sekolah di SMK Negeri 1. Karena sejarahnya pada tahun itu kita didirikan bertempat di SMK 1 KBM-nya. Mulai tahun 2004 kita sudah berdiri dan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di lokasi sekarang ini, sehingga sudah boyongan. Sehingga kita mempunyai kepala sekolah yang baru, yaitu Bapak Dr. Andes Supriyadi MM, yang menjabat mulai tahun 2004 hingga tahun 2007. Selanjutnya beliau digantikan oleh kepala sekolah baru lagi, yaitu Bapak Dr. Andes Analis Setio mulai tahun 2007 hingga 2012. Setelah beliau selesai masa baktinya, digantikan lagi oleh Bapak Imron Rosidi MPD mulai tahun 2012 hingga 2014. Di mana Bapak Imron ini dahulunya guru juga di SMK 2. Sebelumnya guru, pada tahun 2012 menjadi kepala sekolah di sini. Cuma 2 tahun saja, karena pada tahun 2014 beliau diganti oleh Bapak Dr. Ahmad Sigit Suyani hingga tahun 2018. Dan mulai tahun 2019 hingga sekarang ini
kita mempunyai kepala sekolah yang bernama Bapak Dr. Andes Ahmad Sarkawi, MPD. Demikian susunan dan sejarahnya kepala sekolah yang ada di SMK 2. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang kompetensi, keahlian, dan jumlah siswanya berapa saja. Check it out. Nah, morat marit, enggak apa-apa sudah. Jadi kompetensi kalian atau jurusan yang ada di sini ada 7. Yang pertama teknik permesinan, teknik elektronika industri hingga TKJ. Nah, jumlahnya tidak sama. Di situ TPM 313 sama TKR. Dua jurusan ini peminatnya sangat banyak setiap penerimaan murid baru. Sehingga jumlah rombelnya juga banyak. Jumlah siswanya juga paling banyak di antara jurusan yang lain. Sedangkan TBSM dan TKJ karena jurusan baru, jadi jumlahnya masih sedikit. Insya Allah setiap tahun kita berkembang, setiap tahun menambah jumlah kelas, menambah jumlah siswanya. Lanjut tentang SDM. Apa itu SDM? SDM itu adalah sumber daya manusia, di mana kita membahas tentang tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan. Tenaga pendidik sini adalah guru, sedangkan tenaga non pendidik atau karyawan itu adalah non guru atau pegawai. Tenaga pengajar atau guru di sini punya 86. 56 sudah pegawai negeri, yang 30 masih honorer. Namun begitu, mereka perjuangannya, tugasnya juga sama-sama mulia. Bayangkan, tanpa ada guru honorer, 56 orang tidak akan mampu mengajar siswa yang jumlahnya 1450. Kita membutuhkan 86. Kalau tidak ada 30 berarti kurang banyak. Untuk itu tetap hargai apapun statusnya guru kalian. Selanjutnya tentang pegawai atau karyawan, kita mempunyai 28. 3 orang sudah pegawai negeri, yang 35 masih honorer. Next, selanjutnya kita bahas tentang sarana prasarana. Membahas tentang sarana prasarana, itu yang pertama saya akan menerangkan tentang luasan. Luas SMK Negeri 2 Pasuruan kurang lebih 5.000 hektar atau setengah hektar, 5.000 meter persegi. Maaf, 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Memang kecil. Kalau ukuran SMK seharusnya minimal itu 15.000 atau 1,5 hektar. Walaupun demikian, kita memiliki ruangan yang cukup banyak, yaitu ada 30 ruangan teori untuk belajar, 10 ruang praktek atau bengkel, dan 10 ruang penunjang. Ruang penunjang ini mulai dari tempat ibadah, musola, lab IPA, lab komputer, terus perpustakaan, kamar mandi, bank mini sekolah, koperasi, UKS, dan sebagainya. Itu adalah ruang penunjang. Selanjutnya, nanti akan saya bahas lagi lebih jauh tentang sarana prasarana setelah ini. Tentang visi misi sekolah. Seperti sekolah yang lain, kita juga mempunyai visi misi. Visi SMK 2 yaitu terwujudnya insan yang berbudaya, kompetitif, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan. Kita memiliki 7 misi. Nah, itu adik-adik bisa baca sendiri. Mulai dari meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, sampai pada mengembangkan kultur sekolah yang berwawasan pelestarian lingkungan, pencegahan kerusakan, dan fungsi penyemaran lingkungan. Karena sekolah kita mempunyai predikat sekolah adiwiyata nasional, sehingga ada hubungannya dengan lingkungan hidup. Oh iya adik-adik, nanti saya lampirkan juga file yang bentuk PDF tentang sejarah SMK 2 Pasuruan. Jadi adik-adik bisa baca lagi lebih detail lagi. Yang ada di sini cuma pemaparan secara singkat dan global.
Selanjutnya tentang nama dan sebutan. SMK 2 Pasuruan itu adalah nama resminya. Kadang kita singkat SMKN 2 Pasuruan. Jadi nama resmi di website, di email adalah SMK Negeri 2 Pasuruan atau SMKN 2 Pasuruan. Sedangkan sebutannya dalam sejarah kita ada 2 sebutan untuk sekolah kita. Yang pertama dicetuskan oleh salah seorang kepala sekolah kita tahun 2010. Kita mempunyai sebutan SMK Nero. Nero itu singkatan dari Negeri Loro, bahasa Jawa. Loro itu bahasa Jawa, artinya loro 2. Jadi SMK 2 itu disingkat menjadi SMK Nero. Sehingga kemana-mana kita terkenal dengan SMK Nero, maksudnya adalah kita SMK 2. Sesuai dengan berjalannya waktu dan kebijakan kepala sekolah yang baru, kita merubah istilah itu dengan yang baru, yaitu sebutannya dari sekarang menjadi Skenda, SMK Negeri 2. Kalau dulu pakai istilah Jawa Loro, sekarang bahasa Indonesia 2, jadi Skenda, SMK Negeri 2. Itulah nama dan sebutan SMK kita. Oke adik-adik, kita lanjut. Sekarang saya akan memberikan pemaparan tentang bagian dari sarana prasarana juga, tentang bina ruang. SMK 2 Pasuruan yang luasnya tadi saya katakan setengah hektar 5.000, itu bentuknya sangat simetris, kotak. Di sebelah atas itu sebelah utara, SMK kita berbatasan dengan perumahan warga. Sedangkan di samping kiri itu berbatasan dengan lahan warga. Di samping kanan, nah itu kita berbatasan dengan Jalan Patiunus, Jalan Raya Patiunus. Dan di samping selatan bawah itu kita berbatasan bersandingan dengan SMP Negeri 9. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih detail, lebih besar potongan-potongan denah tadi. Ini potongan ini yang berada di atas atau di sisi utara. Kalau ada masuk dari pintu gerbang belok kanan, nah ini di sisi utara dari lingkungan SMK 2 Pasuruan, itu dia akan menemui deretan gedung D, di mana yang paling kanan itu adalah pojok utara timur, itu adalah tempat ibadah atau musola. Di sebelah baratnya ada lab IPA. Di sampingnya lagi ada ruangan perpustakaan, selanjutnya ruangan UKS, dan di ujung sendiri adalah koperasi siswa. Itu yang berwarna abu-abu itu adalah lantai bawah. Di atas itu, di lantai 2 itu ada 3 ruangan untuk ruang belajar atau ruang teori. Ruang D3, D4, D5, dan D6. Selanjutnya di sisi kiri itu di sebelah barat itu yang bawah itu deretan dari labcom atau lab komputer. Ada 5 ruangan lab komputer. Di atasnya lab komputer adalah ruang teori untuk belajar, mulai dari ruang E6 sampai nanti E10. Itu di deretan utara. Lanjut ke potongan berikutnya. Nah, ini yang potongan tengah. Jadi kalau ada masuk dari pintu gerbang, masuk lurus, nanti akan ketemu ruangan tunggu sementara atau kita menyebutnya lobby. Ruang lobby atau ruang tunggu sementara ini biasanya untuk menampung tamu atau wali murid yang ingin bertemu kepala sekolah, ingin bertemu guru, atau ada urusan administrasi dengan tata usaha. Keluar dari ruangan lobby, nah nanti belok kanan, di situ akan menemui gedung B dan ruang guru. Jadi adik-adik kalau dari lobi terus belok kanan, yang paling kanan itu yang atas itu adalah ruangan guru. Kalau adik-adik nanti berhubungan atau ingin berurusan dengan guru atau wali kelas, nanti ke ruang guru itu. Di depannya ruang guru ada gedung B, di mana ruang B1 itu adalah ruangan untuk Bapak Ibu wakil kepala sekolah, dan B2 itu adalah ruangan stafnya Bapak Ibu wakil kepala sekolah. Di atas itu ada ruangan B3 dan B4, merupakan ruangan teori belajar.
Lanjut ke samping kiri, itu adalah ruangan sambungan dari yang potongan tadi, yaitu yang bawah itu deretannya ruangan lab komputer, sedangkan di atasnya adalah ruangan teori belajar E6 sampai E10. Dan di ujung dari lab komputer atau labkom 1 itu ada satu ruangan sanggar pramuka. Jadi ada yang ikut ekskul pramuka nanti menempati sanggarnya di situ. Dan satu ruangan lagi, nah yang berada di samping B1 atau di depannya sanggar pramuka itu adalah BMS. BMS merupakan bank mini sekolah. Jadi kalau ada urusan dengan pembayaran, iuran atau dengan keuangan-keuangan itu nanti berurusan dengan BMS itu. Misalkan menerima beasiswa juga ke situ. Oke, lanjut ke potongan yang bawah. Nah, di potongan yang bawah ini adalah area selatan. Jadi kalau dari pintu masuk terus belok kiri, ya, pintu masuk terus belok kiri, dia akan menemui area selatan ini, di mana di sini berkumpulnya ruang praktek atau bengkel-bengkel. Mulai dari F, gedung deretan F. Deretan F itu adalah yang bawah, itu F1 adalah bengkel prakteknya jurusan TOT. Terus F2 ruangan belajar teori. F3 bengkel prakteknya TPTU. Dan di atasnya F itu tadi ada F4 sampai F6 ruangan teori belajar. Sedangkan di ujung yang atas itu ada ruangan prakteknya jurusan TEI. Nah, selanjutnya kembali ke bawah, Adik. Di bawah atau di sebelah selatannya TOT itu ada gedung praktek miliknya jurusan TBSM atau Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, di belakangnya TBSM di pojok kiri bawah itu adalah kamar mandi. Hati-hati, di situ ada dua macam. Jadi ada kamar mandinya siswa yang putra dan yang putri disendirikan. Dan di sebelah selatannya TBSM atau di depannya kamar mandi itu adalah bengkel prakteknya TPM atau teknik permesinan. Ya. Sedangkan di atasnya TPM itu ada ruang praktek untuk ruang belajar teori H2 sampai H6. Yang jurusan TPM nanti teorinya di situ. Nah, di sebelah timurnya ruang praktek itu ada dua ruangan, yang satu CNC, nah itu yang jurusan TPM tahu itu, yang permesinan itu, ruang CNC dan bengkel sepeda motor. Nah ada dua, yang ini untuk kegiatan belajar mengajar, sedangkan yang di bawah sini adalah bengkel servis yang melayani servis sepeda motor baik warga sekolah maupun masyarakat umum. Jadi orang luar pun boleh nyervis sepeda motor di situ. Di atasnya itu ada gedung G3 G4 yang merupakan ruangan teori belajar, tempat adik-adik dulu waktu daftar ulang. Nah, di sini dari pintu masuk belok kiri, di sini ada deretan ruangan-ruangan. Nah, itu merupakan business center, mulai dari ruangan untuk ATK, beli kertas, fotokopi, sampai ke kafe juga ada. Ya, Adik. Nah, itulah penjelasan tentang denah ruangan yang ada di SMK Negeri 2 Pasuruan. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa foto perkembangan dan perubahan SMK 2 Pasuruan mulai dari awal. Nah, ini adalah gedung SMK 2 yang awal dulu waktu baru bangun. Cuma ada 3 gedung. Ya, lurusnya pintu gerbang itu gedung perkantoran dan ruang guru. Yang sebelah kanan sana, nah, itu adalah ruangan kelas. Dan sebelah kiri, kalau ada masuk sebelah kiri itu ada ruangan bengkel. Next. Nah, ini contoh ruangan kelas dulu ketika pertama kali berdiri seperti itu. Cuma ada 2 ruangan kelas. Karena dulu waktu pertama kali cuma ada 2 jurusan, TI sama TPM. Dan kamu perhatikan, ada dilihat halamannya masih rumput, tanahnya bergelombang, tidak rata, dan banyak batu-batuan. Itu sangat melas sekali.
Nah, ini sudah berkembang lagi. Ada perkembangan beberapa tahun kemudian, kalau tidak salah ini tahun 2010. Karena kita mendapat predikat sekolah adiwiyata tingkat nasional. Sehingga sekolah kita kelihatan asri, ijo royo-royo, rindang, bersih, dan eh, apa itu sejuk dilihatnya. Ini tampak depan, ini tampak luar sisi kanan, pohon, pagar semuanya nampak menghijau. Ini bagian dalamnya juga masih banyak pohon pepohonan. Nah, sekarang kondisi yang ada saat ini, adik-adik pasti sudah tahu karena ketika adik-adik daftar, melihat informasi pengumuman PDB maupun daftar ulang sudah tahu. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan, di mana di pintu gerbang adik-adik kalau datang ke sekolah harus cuci tangan dan pakai sabun di situ, tempatnya di pojok itu ada. Nanti di bagian dalam juga ada. Ini sisi samping kanan atau utara. Adik-adik kalau sudah menjadi warga sekolah, kalau pandemi ini berakhir, kami mohon adik-adik bisa menjaga kebersihan dan merawat tanaman yang ada. Nah, ini sisi dalam. Ketika lurus pintu gerbang masuk, itu yang tadi saya jelaskan di denah ruang, itu adalah lobi atau ruang tunggu sementara. Dan di samping kanan kiri itu ada tangki atau bak untuk cuci tangan supaya kita tetap bersih. Dari gerbang belok kiri, adik-adik akan menjumpai area selatan tadi atau area bengkel-bengkel praktek. Saya kira tidak asing lagi karena adik-adik ketika daftar ulang kan ke situ. Lanjut. Nah, ini kalau adik-adik dari pintu gerbang belok kanan, maka akan menuju ke halaman sekolah, juga menuju ke gedung D. Mulai dari deretannya musola, lab, perpus, dan sebagainya. Nah, ini adalah halaman dalam sekolah, di mana kita biasanya melaksanakan upacara, melaksanakan senam, lomba antar kelas, kegiatan ekstrakurikuler di sini ini tempatnya, halaman dalam. Kadang juga dipakai untuk parkir. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang logo-logo. SMK 2 Pasuruan punya banyak logo. Ya, yang pertama tentu saja logo utama kita, logo sekolah yang berbentuk segi 5 yang menyerupai perisai. Itu melambangkan perisai adalah perlindungan dan ketahanan kita terhadap ancaman, terhadap tantangan dari luar. Makanya bentuknya segi 5 berbentuk perisai, biar kita itu tahan dan kita itu aman. Dan segi 5 juga melambangkan dasar negara kita Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Segi 5 juga merupakan lambang dari nilai religius, yaitu rukun Islam ada 5. Dan kita juga melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dengan melaksanakan 5 sholat fardu. Dengan begitu kita tetap terjaga dari mara bahaya, dari gangguan apapun. Itu maksudnya dari perisai bersudut 5. Dan warna yang dominan sebagai dasar, warna itu adalah warna perpaduan biru dan abu-abu. Kenapa dua warna itu? Karena biru adalah simbol warna dari SMP. SMK adalah inputnya, yang masuk adalah siswa dari lulusan SMP yang berwarna biru. Dan sekolah lanjutan atas itu warna dasarnya abu-abu. Sehingga biru dan abu-abu kalau digabung, kolaborasi warnanya seperti itu yang menjadi logo kita. Nah, tulisan SMKN 2 Pasuruan melengkung itu melambangkan bahwa SMK 2 Pasuruan bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perubahan ilmu dan teknologi. Jadi tidak lurus kaku, tapi melengkung, mengikuti apa bentuk yang ada di bawahnya. Nah, di bawahnya bentuk lingkaran biru bergerigi itu adalah simbol dari teknologi atau teknik. Dan di dalamnya ada 3 lingkaran circle oval itu merupakan neutron, proton. Nah, itu merupakan simbol sains atau ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan, sains, teknologi, apapun itu perlu dasar. Sehingga di balik bulatan itu ada 2 garis. Itu sebenarnya adalah gambar buku. Jadi melambangkan bahwa kita melakukan pembimbingan, pembelajaran, juga melakukan transfer ilmu didasari 2 hal. Yang pertama, dasar dari peraturan pemerintah dan undang-undang. Yang satu yaitu kita sebagai guru didasarkan berpedoman pada pada buku penunjang atau buku pegangan, sehingga kita memberikan ilmu, kita mentransfer ilmu tidak sembarangan, ada dasarnya, ada pedomannya. Selanjutnya gambar di bawahnya adalah gambar baik sisi kanan maupun sisi kiri yang mengerucut menuju satu titik di bawah. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan mempunyai satu tujuan. Bagaimanapun cara kita mentransfer ilmu, bagaimana metode kita, tujuannya cuma satu, tujuannya di satu titik, yaitu seperti di visi misi kita, mewujudkan, membuat, menciptakan lulusan, yaitu insan yang berbudaya, kompetitif, kreatif, dan inovatif. Jadi kita ingin menciptakan lulusan yang kompetitif di dunia usaha. Demikian tentang arti logo SMK Negeri 2 Pasuruan. Selanjutnya logo yang lain. Nah, di sini ada logo teknik permesinan. Yang satu yang sebelah kanan adalah teknik elektronik industri atau TI. Ini adalah merupakan 2 jurusan yang tertua atau pertama di SMK 2. Dan masing-masing warna itu adalah berbeda setiap kompetensi keahlian atau jurusan. TPM dominan warna biru, TEI dominan warna kuning agak ke orange. Nah, kita lihat jurusan yang lain. Jurusan TKR itu dominan warna merah. TPTU itu dominan warna biru toska, dan TOT dominan warna ungu. Nah, selanjutnya ada jurusan sepeda motor. TPSM itu dominan warna abu-abu, dan TKJ dominan warna kuning dan biru. Nah, demikianlah adik-adik sekalian. Nah, selesai kan? Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang sejarah singkat SMK Negeri 2 Pasuruan. Lebih detail lagi, nanti adik-adik bisa membaca sendiri file yang berbentuk PDF yang saya lampirkan selain video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang saya paparkan memberikan wawasan seperti apa sekolah kita dari awal hingga saat ini. Sehingga adik-adik belajar dan menjadi warga SMK 2 Pasuruan tidak ragu lagi dan semakin yakin bahwa apapun itu, bahwa kita mempunyai tekad ingin lebih maju, ingin lebih mempunyai lulusan yang terbaik. Mari semua kita saling kerjasama, saling mendukung dan mewujudkan itu. Sebelum saya akhiri pemaparan ini, sekali lagi saya mengingatkan untuk tetap jaga diri, jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga saya, kalian, dan keluarga di rumah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan diberi kekebalan terhadap COVID-19. Terima kasih, mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.